Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Siti Nurkolbia dari kelas 12A4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi praktikum hidrolisis garam dari mapel kimia. Nah, untuk judul praktikumnya adalah praktikum kimia mengenai hidrolisis garam. Nomor absen saya 11, kelas 12A4, tanggal praktikumnya yaitu 19 November 2024. Tujuan dari praktikum ini sendiri yaitu untuk mengidentifikasi sifat asam dan basa pada garam terhidrolisis. Yang kedua ada teori dasar. Hidrolisis garam adalah reaksi peruraian suatu garam dalam air. Reaksi hidrolisis terjadi antara ion-ion garam dalam air dengan air sehingga ion positif dan ion negatif dari garam bereaksi dengan air membentuk asam dan basa asalnya. Hidrolisis garam pada dasarnya merupakan reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Pencampuran larutan asam dengan larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Namun demikian, garam dapat bersifat asam, basa, maupun netral. Sifat garam bergantung pada jenis komponen asam dan basanya. Garam dapat terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, asam lemah dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, atau asam lemah dengan basa lemah. Jadi sifat asam basa suatu garam dapat ditentukan dari kekuatan asam dan basa penyusunnya. Sifat keasaman atau kebasaan garam ini disebabkan sebagian garam dan larut bereaksi dengan air. Proses larutnya sebagian garam bereaksi dengan air ini disebut hidrolisis. Hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Nah, ada dua macam hidrolisis. Yang pertama, hidrolisis parsial atau sebagian. Jika garamnya berasal dari asam lemah dan basa kuat atau sebaliknya, dan pada hidrolisis sebagian hanya salah satu ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis, yang lainnya tidak. Yang kedua, ada hidrolisis total. Jika garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Catatan, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis dan bersifat netral. Beberapa garam berdasarkan komponen asam basa pembentuknya. Di dalam air, garam ini mengalami ionisasi sempurna seperti anion dan kation. 1. Garam dari asam kuat dengan basa kuat, asam kuat dan basa kuat bereaksi membentuk garam dan air. Kation dan anion garam berasal dari elektrolit kuat yang tidak terhidrolisis sehingga larutan ini bersifat netral. pH larutan ini sama dengan 7. Contoh, larutan KCl bersifat basa kuat, KOH terionisasi sempurna membentuk kation dan anionnya. KOH terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Masing-masing ion tidak bereaksi dengan air. Reaksi dapat ditulis sebagai berikut. KCl menjadi K+ ditambah Cl-. K+ ditambah H2O menjadi tidak bereaksi. Cl- ditambah H2O menjadi tidak reaksi. 2. Garam dari asam kuat dengan basa lemah. Garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah mengalami hidrolisis sebagian parsial dalam air. Garam ini mengandung kation asam yang mengalami hidrolisis. Larutan garam ini bersifat asam, pH kurang dari 7. Contoh, amonium klorida NH4Cl merupakan garam yang terbentuk dari asam kuat. HCl dalam basa lemah NH3. HCl akan terionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl menjadi NH3 dalam larutannya akan terionisasi sebagian membentuk NH4+ dan OH-. Anion Cl- berasal dari asam kuat tidak dapat terhidrolisis, sedangkan kation NH4+ berasal dari basa lemah dapat terhidrolisis. Nah, NH4Cl menjadi NH4+ ditambah Cl-. Cl- ditambah H2 menjadi tidak terjadi reaksi. NH4+ ditambah H2 menjadi NH3 ditambah H3O+. Reaksi hidrolisis dari amonium NH4+ merupakan reaksi kesetimbangan. Reaksi ini menghasilkan ion aksonium H3O yang bersifat asam, pH kurang dari 7. Secara umum, reaksi ditulis BH plus ditambah H2O menjadi B plus H3
3. Garam dari asam lemah dengan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat mengalami hidrolisis parsial dalam air. Garam ini mengandung anion basa yang mengalami hidrolisis. Larutan garam ini bersifat basa, pH lebih dari 7. Contoh, natrium asetat CH3COONa terbentuk dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH. CH3COOH akan terionisasi sebagian membentuk CH3COO- dan Na+. Anion CH3COO- berasal dari asam lemah yang dapat terhidrolisis, sedangkan kation Na+ berasal dari basa kuat yang tidak dapat terhidrolisis. COONA menjadi CH3COO- ditambah Na+. Na+ ditambah H2O menjadi tidak terjadi reaksi. CH3COO- ditambah H2O menjadi CH3COOH ditambah OH-. Reaksi hidrolisis asetat CH3COO merupakan reaksi kesetimbangan. Reaksi ini menghasilkan ion OH- yang bersifat basa, pH lebih 7. Secara umum reaksi ditulis A- ditambah H2 menjadi Ha ditambah OH-4. 4. Garam dari asam lemah dengan basa lemah. Asam lemah dengan basa lemah dapat membentuk garam yang terhidrolisis total sempurna dalam air. Baik kation maupun anion dapat terhidrolisis dalam air. Larutan garam ini dapat bersifat asam, basa, maupun netral. Hal ini bergantung dari perbandingan kekuatan kation terhadap anion dalam reaksi dengan air. Contoh, suatu asam lemah HCN dicampur dengan basa lemah NH3 akan terbentuk netral garam NH4CN. HCN terionisasi sebagian dalam air membentuk H+ dan Cn, sedangkan NH3 dalam air terionisasi sebagian membentuk NH4+ dan OH-. Anion basa Cn- dan kation asam NH4+ dapat terhidrolisis di dalam air. NH4Cn menjadi NH4+ ditambah Cn-. NH4+ ditambah H2O menjadi NH3 ditambah H3O+. Cn- ditambah H2O menjadi HCN ditambah OH. Sifat larutan bergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya Ka dan Kb. Nah, jika Ka kurang dari Kb, asam lebih lemah daripada basa, maka anion akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan bersifat basa. Jika Ka lebih besar dari Kb, asam lebih kuat daripada basa, maka kation akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan bersifat asam. Jika Ka sama besar dengan Kb, asam sama lemahnya dengan basa, maka larutan bersifat netral. Selanjutnya yang ketiga itu ada alat dan bahan. Bahan yang diperlukan seperti air suling, larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl, larutan NH4Cl, larutan CaCO3, larutan CH3COONH, kertas lakmus merah dan biru, serta kol warna ungu atau bunga berwarna. Selanjutnya ada peralatan yang diperlukan seperti pelat tetes 1 buah, pipet tetes 10 buah, beker gelas 7 buah, serta kertas tisu. Yang keempat ada cara kerja. Pertama yaitu gerus kol warna ungu sampai halus. Yang kedua, tuangkan ke dalam 3 lubang pelat tetes air suling. Masukkan sedikit ekstra kol ungu berwarna ke lubang 1, lakmus merah ke lubang 2, dan lakmus biru ke lubang 3. Catat warna yang terjadi. Yang ketiga, lakukan langkah 2 untuk larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl, larutan NH4Cl, larutan CaCO3, dan larutan CH3COO. Yang kelima, data pengamatan. Nah, bisa dilihat dari larutan air suling, larutan HCl, larutan NaOH, dan sebagainya. Di sini keterangannya yang netral sama sekali tidak ada perubahan karena bersifat netral. Yang bersifat netral yaitu ada air suling, juga larutan NaCl, dan asam itu berubah warna di lakmus biru. Yang asalnya warna biru berubah menjadi merah. Seperti larutan HCl dan larutan NH4Cl. Basa juga berubah warna ya, dari bunga berwarna tadi ungu menjadi berubah warna menjadi hijau
dan lakmus merah berubah menjadi biru. Dan itu ditujukan pada larutan CaCO3 dan juga larutan NaOH dan larutan CH3COONH. Catatan bunga yang saya pakai di praktikum yaitu bunga bougainville ungu. Nah, berikut ini adalah dokumentasinya. Bisa dilihat itu ada bunga bougainville ungu. Dan sebelah kanannya eh, dari data pengamatan ini adalah bukti bahwa tadi contohnya ada larutan NaOH dari data pengamatan yang tadinya bunga berwarna ungu berubah menjadi hijau dan keterangannya bersifat basa. Juga yang tadinya ada lakmus merah menjadi warna biru dan juga lakmus biru menjadi merah bisa dilihat dari hasil data pengamatan yang sebelumnya. Yang keempat, selanjutnya ada beberapa pertanyaan seputar praktikum kali ini, yaitu totalnya ada 5 pertanyaan. Yang pertama, manakah larutan yang bersifat netral? Jawabannya yaitu ada air suling dan juga NaCl. Yang kedua, manakah larutan yang bersifat asam? Yaitu tadi ada larutan HCl dan larutan NH4Cl. Yang ketiga, manakah larutan yang bersifat basa? Larutan NaOH, larutan Ca3COONa, dan juga larutan CaCO3. Masih lanjut ke nomor 4, soalnya buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah Anda lakukan. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara ion-ion pembentuk garam dengan sifat larutan garam adalah sebagai berikut. Yang pertama, garam terlarut akan bersifat netral bila dibentuk oleh anionnya dari asam kuat dan kationnya dari basa kuat. Yang kedua, garam terlarut akan bersifat asam bila dibentuk anionnya asam kuat dan kationnya dari basa lemah. Yang ketiga, garam terlarut akan bersifat basa bila dibentuk dari anionnya dari asam lemah dan kationnya dari basa kuat. Yang keempat yaitu jika garam terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka sifatnya bisa asam, basa, ataupun netral, ditentukan dari Ka dan Kb-nya. Dan yang terakhir, soal yang kelima, jika Anda menguji larutan NH4CO3, apa yang terjadi warna pengujian dengan kol ungu atau bunga berwarna, juga lakmus merah dan lakmus biru, jelaskan. Jadi, jawab. Kol ungu atau bunga berwarna yang saya praktikumkan yaitu tadi bunga berwarna ungu mengandung antosin pigmen yang berubah warna tergantung pH larutan. Dalam larutan basa, antosianin akan menunjukkan warna hijau kebiruan atau kuning kehijauan. Warna spesifiknya bergantung pada jenis kol ungu yang digunakan dan konsentrasi NH4CO3. Nah, yang digunakan tadi kan bunga bougainville ungu. Jadi kalau lakmus merah akan berubah menjadi biru. Lakmus merah berubah warna menjadi biru dalam kondisi basa. Dan lakmus biru akan tetap biru. Lakmus biru tidak berubah warna dalam kondisi basa. Ia akan berubah warna menjadi merah dalam kondisi asam. Singkatnya, karena larutan NH4CO3 bersifat basa, pengujian dengan indikator akan menunjukkan perubahan warna sama yang khas untuk kondisi basa. Oh iya, maaf terlewat. Karena kan tadi warna spesifiknya bergantung pada jenis kol ungu yang digunakan. Nah, yang digunakan seperti tadi yang saya omongkan yaitu warna bougainville ungu. Nah, jadi asalnya data pengamatan tadi asalnya warnanya berubah menjadi hijau. Nah, sekian presentasi pemaparan dari materi praktikum kali ini yang berjudul hidrolisis garam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.